Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 1 3A03 Akuntansi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Kami akan menyampaikan materi tentang sampling audit dalam pengujian substantif detail transaksi dan detail saldo. Kelompok 1 3A03 Akuntansi yang beranggotakan Nurul Arianti NIM 2019-017100. Kemudian saya Diana Lestari NIM 2019-017109. Kemudian ada Anggun Satri Ardani NIM 2019-017088. Kemudian ada Hartina Mariadi Narau NIM 2019-017034. Kemudian ada Maria Trivena Maulani Bere NIM 2019-017087. Perbandingan antara sampling audit untuk pengujian rinci saldo dan sampling audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Ada 3 jenis pengujian, yaitu pengujian pengendalian, pengujian substantif transaksi, kemudian pengujian rinci saldo. Pengujian pengendalian itu yang diukur efektivitas operasi pengendalian internal. Kemudian pengujian substantif transaksi itu yang diukur ada 2. Efektivitas operasi pengendalian internal dan juga kebenaran rupiah transaksi dalam sistem akuntansi. Kemudian pengujian rinci saldo itu yang diukur apakah jumlah rupiah saldo akun mengandung kesalahan penyajian secara material. Sampling non-statistik. Ada 14 tahapan yang perlu dilakukan dalam sampling audit untuk pengujian rinci saldo. Tahapan tersebut sejalan dengan tahapan yang digunakan dalam sampling untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi meskipun tujuannya berbeda. Menetapkan tujuan pengujian audit. Sampel untuk pengujian rinci saldo digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Sampel untuk pengujian rinci saldo digunakan auditor untuk menentukan apakah saldo akun yang sedang diaudit telah ditetapkan dengan wajar. Merumuskan kesalahan penyajian. Karena sampling audit untuk pengujian rinci saldo mengukur kesalahan penyajian moneter, suatu kesalahan penyajian terjadi apabila unsur sampel kesalahan penyajian. Merumuskan populasi. Dalam pengujian rinci saldo, populasi adalah unsur-unsur yang membentuk populasi rupiah yang tercatat dalam pembukuan. Kebanyakan populasi akuntansi yang akan disampel auditor meliputi unsur-unsur yang berjumlah besar, seperti sampling distratifikasi atau sampling berjenjang. Pada banyak populasi auditor sering memilah populasi menjadi 2 atau lebih subpopulasi sebelum menerapkan sampling audit. Stratifikasi memberi kemungkinan auditor untuk menekankan pada unsur populasi tertentu dan kurang mementingkan yang lainnya. Merumuskan unit sampling. Auditor bisa menggunakan unsur-unsur yang membentuk populasi sebagai unit sampling untuk pengujian semua tujuan audit, kecuali tujuan kelengkapan. Yang selanjutnya yaitu menetapkan risiko bisa diterima untuk keliru menerima. Acceptable Risk of Incorrect Acceptance atau ARIA adalah besarnya risiko yang bisa diterima oleh auditor dalam menerima suatu saldo akun sebagai risiko yang benar, padahal kesalahan penyajian yang sesungguhnya melampaui kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Untuk keyakinan yang tinggi, auditor akan menetapkan ARIA yang rendah. Yang selanjutnya yaitu menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Auditor memulai dengan menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas dan menggunakan jumlah atau total tersebut
untuk menetapkan kesalahan penyajian bisa diterima untuk setiap akun. Yang selanjutnya yaitu menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Auditor biasanya membuat estimasi berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dengan klien yang bersangkutan dengan menaksir risiko bawaan, mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, pengujian substansif transaksi, dan pengujian analitis. Yang selanjutnya yaitu menentukan ukuran sampel awal. Apabila menggunakan sampel non-statistik, menentukan ukuran sampel awal dengan mempertimbangkan faktor-faktor. Pertimbangan faktor-faktor tersebut memerlukan sejumlah judgement untuk membantu auditor membuat keputusan tentang ukuran sampel. Pada auditor sering mengikuti pedoman yang dibuat oleh kantor akuntan masing-masing atau sumber lain. Yang selanjutnya yaitu memilih sampel. Untuk sampling non-statistik, standar auditor mengizinkan auditor untuk menggunakan salah satu dari metode pemilihan. Untuk sampling berstrata, auditor memilih sampel secara independen dari setiap strata. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan prosedur audit. Auditor menerapkan audit yang tepat terhadap setiap unsur dalam sampel untuk menentukan apakah berisi kesalahan penyajian. Kemudian yang selanjutnya adalah generalisasi dari sampel ke populasi dan memutuskan akseptabilitas populasi. Auditor melakukan generalisasi dari sampel ke populasi dengan yang pertama, melakukan proyeksi kesalahan penyajian dari hasil sampel ke populasi. Yang kedua, mempertimbangkan kesalahan sampling dan risiko sampling atau ARIA. Yang selanjutnya yaitu menganalisis kesalahan penyajian. Auditor harus mengevaluasi sifat dan penyebab setiap kesalahan penyajian yang ditemukan dalam pengujian rinci saldo. Auditor harus melakukan analisis kesalahan penyajian untuk memutuskan apakah diperlukan suatu modifikasi atas model risiko audit. Kesalahan pencatatan retur penjualan diakibatkan oleh pelanggaran atas pengendalian internal, maka diperlukan penaksiran kembali risiko pengendalian. Yang selanjutnya yaitu tindakan apabila populasi ditolak. Yang pertama, tidak mengambil tindakan apapun sampai pengujian audit lainnya selesai dikerjakan. Yang kedua, memperluas pengujian audit pada bidang tertentu. Yang ketiga, menaikkan ukuran sampel. Yang keempat, menyesuaikan saldo akun. Yang kelima, minta klien untuk mengoreksi populasi. Dan yang terakhir, menolak untuk memberi opini wajar tanpa pengecualian. Sampling unit moneter. Monetary unit sampling atau MUS adalah metode sampling statistik yang paling banyak digunakan untuk pengujian rinci saldo karena kesederhanaan statistik dari sampling atribut yang memberikan hasil statistik yang dinyatakan dalam rupiah atau mata uang lainnya. Perbedaan antara MUS dengan sampling non-statistika, MUS adalah serupa dengan penggunaan sampling non-statistika. Yang pertama, rumusan unit sampling adalah rupiah individual. Kedua, ukuran populasi adalah rupiah populasi menurut pengukuran. Yang ketiga, pertimbangan pendahuluan materialitas digunakan untuk setiap akun, bukan kesalahan penyajian bisa ditoleransi. Yang keempat, ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan formula statistik. Dan yang kelima, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan PPS. Selanjutnya, generalisasi dari sampel ke populasi dengan menggunakan metode teknik MUS. Ada 4 aspek. Yang pertama, untuk menghitung hasil digunakan tabel sampling atribut. Tabel dapat digunakan dengan mengganti ARACR dengan ARIA. Yang kedua, hasil atribut harus dikonversi menjadi rupiah. Yang ketiga, auditor harus membuat suatu asumsi tentang persentase kesalahan penyajian untuk setiap unsur populasi yang terdapat kesalahan penyajian. Dan yang keempat, apabila digunakan MUS, hasil statistika disebut data kesalahan penyajian, yaitu taksiran kemungkinan lebih saji maksimum atau batas atas kesalahan penyajian dan kemungkinan lebih saji maksimum atau batas bawah kesalahan penyajian pada suatu ARIA tertentu. Yang selanjutnya adalah generalisasi menggunakan MUS dari sampel ke populasi seandainya tidak ditemukan kesalahan penyajian.
Ada 3 asumsi. Asumsi yang pertama, jumlah lebih saji adalah 100% dan jumlah kurang saji juga 100%. Batas kesalahan penyajian pada ARIA 5% adalah batas atas kesalahan penyajian sama dengan 1.200.000 dikalikan 3% dikali 100% menghasilkan 36.000. Sedangkan batas bawah kesalahan penyajiannya 1.200.000 dikali 3% dikalikan 100% menghasilkan 36.000. Untuk asumsi yang kedua, jumlah lebih saji 10% dan jumlah kurang saji 10%. Batas kesalahan penyajian pada ARIA 5% adalah batas atasnya 1.200.000 dikalikan 3% dikali 10% menghasilkan 3.600 dan batas bawah kesalahan penyajiannya 1.200.000 dikalikan 3% dikali 10% menghasilkan 3.600. Sedangkan untuk asumsi yang ketiga, jumlah lebih saji 20%, jumlah kurang saji 20%. Batas kesalahan penyajian pada ARIA 5% adalah batas atas kesalahan penyajiannya 1.200.000 dikalikan 3% dikali 20% hasilnya 7.200 dan batas bawah kesalahan penyajiannya 1.200.000 dikali 3% dikalikan 20% hasilnya 7.200. Generalisasi apabila ditemukan kesalahan penyajian. Yang pertama adalah jumlah kesalahan penyajian mula-mula dipisahkan dan kemudian digabungkan. Yang kedua, dibuat asumsi kesalahan penyajian yang berbeda untuk setiap kesalahan penyajian, termasuk 0 kesalahan penyajian. Yang ketiga adalah auditor harus menggunakan tabel sampling atribut-atribut untuk membuat lapisan tingkat batas atas penyimpanan terhitung atau CHORS. Yang keempat adalah asumsi kesalahan penyajian harus dikaitkan dengan setiap lapisan atau layer. Menetapkan asertabilitas populasi dengan menggunakan MUS adalah setelah batas kesalahan penyajian dihitung, auditor harus menetapkan apakah populasi bisa diterima. Selanjutnya, tindakan apabila sebuah populasi ditolak adalah apabila salah satu atau kedua batas kesalahan penyajian berada di luar batas yang bisa ditoleransi dan populasi dipandang tidak bisa diterima, maka auditor memiliki beberapa opsi. Menentukan ukuran sampel dengan menggunakan MUS. Ada beberapa, yaitu yang pertama A. Materialistis adalah dasar untuk penentuan jumlah kesalahan penyajian bisa ditoleransi yang akan digunakan. B. Asumsi tentang prestase rata-rata kesalahan penyajian untuk unsur populasi yang berisi kesalahan penyajian. Itu adalah dalam hal ini pun bisa ada asumsi yang berbeda untuk batas atas dan batas bawah. C. Risiko bisa diterima untuk keliru menerima, yaitu ARIA adalah suatu kebijakan auditor dan seringkali digunakan dengan model risiko audit. Dalam contoh ini ditetapkan sebanyak 5%. Selanjutnya D. Nilai populasi pembukuan yang diambil dari pembukuan klien. E. Estimasi tingkat penyimpanan populasi adalah 0 karena MUS paling tepat digunakan kalau tidak terdapat kesalahan penyajian atau hanya sedikit kesalahan penyajian. F. Hubungan antara model risiko audit dengan ukuran sampel untuk MUS. MUS juga menarik bagi auditor karena memiliki empat hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, MUS secara otomatis menaikkan kemungkinan terpilihnya unsur dengan rupiah tertinggi dari populasi yang diaudit. Yang kedua, MUS seringkali mengurangi biaya untuk melaksanakan pengujian audit karena beberapa unsur sampel hanya diuji sekali. Yang ketiga adalah MUS mudah penerapannya. Yang keempat adalah MUS memberikan kesimpulan statistika bukan non-statistika. Selanjutnya, sampling variabel. Beberapa antara variabel sampling dengan sampling non-statistik itu adalah penggunaan metode sampling variabel memiliki banyak kesamaan dengan sampling non-statistik. Selanjutnya, distribusi sampling. Distribusi sampling adalah untuk memahami mengapa dan bagaimana
Auditor menggunakan sampling variabel dalam audit. Perlu dipahami terlebih dahulu distribusi sampling dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesimpulan statistika yang dilakukan auditor. Metode variabel. Yang pertama, estimasi selisih. Untuk mengukur jumlah taksiran kesalahan penyajian total dalam suatu populasi. Yang kedua, estimasi rasio. Estimasi rasio merupakan perhitungan rasio oleh auditor antara kesalahan penyajian dan nilai bukunya dan proyeksi ke populasi untuk menaksir total kesalahan penyajian populasi. Contoh, misalkan auditor menemukan kesalahan penyajian sebesar 12.000 dalam sampel yang bernilai buku 208.000. Kesalahan penyajian adalah 0,06 hasil dari 12.000 dibagi 208.000. Apabila total nilai buku populasi adalah 1.040.000, maka proyeksi kesalahan penyajian dalam penyajian adalah 62.400 hasil dari 1.040.000 dikali 0,06. Estimasi min per unit. Estimasi min per unit, auditor lebih fokus pada nilai per audit, bukan pada kesalahan penyajian untuk setiap unsur dalam sampel. Contoh, misalkan auditor menarik suatu sampel sebesar 100 unsur dari suatu daftar persediaan yang berisi 3.000 unsur dengan nilai buku sebesar 265.000. Apabila nilai min dari unsur-unsur sampel adalah 85, maka nilai taksiran persediaan adalah 255.000 hasil dari 85 dikali 3.000. Apabila nilai buku sebesar 265.000 berada dalam batas atas confidence limit, auditor akan menerima saldo populasi. Metode statistika berjenjang. Sampling berjenjang atau stratified sampling adalah metode sampling di mana semua elemen dalam total populasi ditarik menjadi 2 atau 3 subpopulasi. Risiko sampling. Risiko bisa diterima, keliru menerima atau acceptable risk of incorrect acceptance atau ARIA. Untuk sampling non-statistik. Untuk sampling variabel, auditor menggunakan ARIA dan juga risiko bias diterima untuk keliru menolak atau acceptable risk of incorrect rejection atau ARIR. Merencanakan sampel dan menghitung ukuran sampel dengan menggunakan estimasi selisih. Yang pertama, menetapkan tujuan pengujian audit untuk menemukan apakah piutang usaha sebelum mempertimbangkan cadangan kerugian piutang mengandung kesalahan penyajian material. Yang kedua, memutuskan apakah sampling audit bisa diterapkan. Yang ketiga, merumuskan kondisi kesalahan penyajian yang dilakukan klien yang ditetapkan oleh konfirmasi pada setiap akun atau prosedur alternatif. Merumuskan unit sampling. Berikut menetapkan kesalahan penyajian bisa ditoleransi, yaitu risiko bisa diterima untuk keliru menerima atau acceptable risk of incorrect atau ARIA, dan risiko bisa diterima untuk keliru menolak atau acceptable risk of incorrect rejection atau ARIR. Kemudian menaksir kesalahan penyajian dalam populasi. Estimasi untuk taksiran dari 2 bagian. 1. Menaksir suatu estimasi poin yang diharapkan. 2. Membuat taksiran standar devisi populasi di muka variabilitas. Memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit memilih sampel. Yang pertama, memilih sampel. Melaksanakan prosedur audit. Berikut menilai hasil sampel. Yang pertama, generalisasi dari sampel populasi. Yang pertama, menghitung taksiran poin dari total kesalahan penyajian.
Yang kedua, menghitung taksiran standar deviasi populasi. Yang ketiga, menghitung pre-section interval. Yang keempat, menghitung confidence limit. Berikut menganalisis kesalahan penyajian. Auditor perlu mengevaluasi kesalahan penyajian untuk menentukan penyebab setiap kesalahan penyajian dan menentukan apakah diperlukan modifikasi dalam model risiko audit. Berikut menentukan akseptabilitas populasi. Berikut tindakan apabila hipotesis ditolak. Dalam menerima populasi, audit mengambil risiko 10% keliru, yaitu bahwa sesungguhnya mengandung kesalahan penyajian material. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Karena itu gratis dan tidak dipungut biaya.